masuk, Mbak. Bu. Silahkan duduk. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Mbak Dita? Alhamdulillah baik, Bu. Ini kok belum jam istirahat, kok bisa ke ruang BK, Mbak? Sekarang jamnya Miss Jenny, Bu, bahasa Inggris. Oh. Tapi kosong. Tadi katanya guru piket, Miss Jenny-nya sakit, tapi sudah dikasih tugas. Oh, tugasnya gimana? Ditinggal? Enggak, Bu, saya sudah mengerjakan. Tadi sebelum kesini saya sudah kerjakan dan dikumpulkan di ketua kelas. Baik, kalau begitu, nanti kan takutnya Mbak Dita ketinggalan mengumpulkan tugas. Ya, Bu. Tidak kok, sebenarnya saya kesini mau cerita sama Ibu, Bu. Iya, Ibu tidak lupa kok. Mbak Dita kan kemarin yang kirim pesan WhatsApp ke Ibu. Iya, Bu, tapi saya bingung harus mulai dari mana ceritanya. Coba Mbak Dita tenangkan pikiran Mbak Dita terlebih dahulu. Tidak usah terburu-buru. Kita atur waktu sampai 40 menit ya Mbak. Sampai waktu istirahat habis. Kalau nanti dirasa kurang, kita bisa mengatur waktu untuk pertemuan yang kedua. Baik, Bu. Tapi saya malu untuk menceritakannya. Tenang saja Mbak Dita. Ibu tidak akan menceritakan masalah Mbak Dita kepada siapapun. Mbak Dita tidak usah takut. Cerita saja sama Ibu secara terbuka. Dengan begitu nanti kita bisa menyelesaikan masalah Mbak Dita dan kita bisa menemukan titik temu atas permasalahan Mbak Dita. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai sesi konselingnya, Ibu cuma mau mengingatkan bahwa Ibu di sini sebagai konselor hanya mampu menjembatani segala permasalahan Mbak Dita. Nanti untuk keputusan yang akan Mbak Dita ambil nanti ada di tangan Mbak Dita. Terserah nanti Mbak Dita maunya gimana. Baik, Bu. Kalau begitu saya tidak perlu khawatir, permasalahan saya juga akan terlebar luas, Ibu ya. Iya Mbak. Baik, kalau begitu coba Mbak Dita ceritakan tentang apa yang Mbak Dita rasakan saat ini. Gimana ya, Bu ya? Saya masih bingung, Ibu mau cerita gimana. Tidak usah bingung Mbak. Ibu akan mendengarkan semua cerita Mbak Dita. Ibu akan mendengar keluh kesah Mbak Dita. Semoga nanti satu persatu permasalahan Mbak Dita akan cepat terselesaikan. Ya udah gini, Ibu. Pacar saya kan meninggal 4 bulan yang lalu. Iya. Saya juga sangat sedih banget, Bu. Pacar saya meninggal itu tuh waktu mau jemput saya pulang sekolah. Terus kejadiannya itu di depan mata saya sendiri gitu loh, Bu. Sampai saat ini saya tuh masih menyesal gitu, Bu. Kenapa waktu itu saya suruh pacar saya untuk jemput saya? Padahal biasanya saya juga pulangnya naik angkot, naik kendaraan umum seperti itu, Bu. Ya, Ibu mengerti apa yang Mbak Dita rasakan saat ini. Padahal saya sangat sayang banget sama dia, Bu. Tapi saya sendiri yang mencelakai dia, saya sendiri yang menyebabkan dia kecelakaan seperti itu, Bu. Coba Mbak Dita ceritakan kronologi kecelakaannya bagaimana Mbak? 4 bulan lalu itu tuh waktu istirahat saya kan ngirim WA gitu, Bu, ke pacar saya. Saya minta untuk menjemput karena nanti pulang sekolah kebetulan saya ingin ngajak pacar saya buat beli buku baru gitu, Bu. Kebetulannya dia bisa gitu, Bu. Terus ketika beli pulang sekolah saya langsung keluar ya, saya senang juga gitu. Terus saat saya nunggu di gerbang sekolah itu sekitaran 5 menit, saya melihat dia dari jauh dengan mengendarai sepeda motornya. Saat itu saya melihat ada kendaraan dari arah lain gitu loh, Bu, dari belakang dengan melaju sangat kencang dan tiba-tiba menghantam keras pada motor pacar saya, dan keadaan pacar saya di situ cukup parah. Saat itu saya juga langsung berlari nolongin dia, Bu. Tapi ternyata setelah dicek, setelah dilihat secara langsung itu tuh katanya nadinya udah nggak bisa bergerak lagi, intinya gitu, Bu.
Saya waktu dinyatakan dia meninggal itu tuh saya langsung menangis histeris, Bu. Tidak percaya dengan musibah yang saya alami saat itu, dan saya merasa bersalah, kenapa sih kok misalnya saya minta jemput waktu itu gitu, Bu. Ya Allah, miris sekali ya Mbak kejadiannya. Saya bisa merasakan apa yang Mbak Dita rasakan. Dengan kata lain, Mbak Dita merasa bersalah atas kejadian kecelakaan yang dialami sama pacarnya Mbak Dita. Karena gara-gara Mbak Dita minta jemput, kecelakaan gitu Mbak. Iya, Bu, saya merasa ini tuh semua salah saya. Kenapa saya minta jemput pacar saya sewaktu itu? Saya berpikir saya kayak mau ikut mati aja gitu, Bu. Saya terus merasa bersalah aja gitu, Bu. Coba Mbak Dita pikir berkali-kali, apakah berpikir seperti itu sudah sesuai? Entahlah, Bu, saya tuh intinya merasa bersalah terus gitu loh, Bu. Saya juga nggak tahu. Lalu bagaimana dengan orang tua Mbak Dita dan orang tua pacarnya Mbak Dita? Orang ayah ibu saya selalu menguatkan saya, Bu. Walaupun saya belum bisa memaafkan diri saya sendiri, kalau untuk keluarga pacar saya sudah bisa menerima lapang dada juga. Saya sangat bersyukur juga sih, Bu, karena mereka tidak membenci saya. Ada kayak keluarga umumnya gitu loh, Bu. Sampai saat ini saya masih menjalin hubungan baik juga dengan mereka. Ketika pulang sekolah, saya biasanya juga sering mampir ke rumahnya dia, Bu. Ayah ibu Mbak Dita selalu menguatkan, dan keluarga pacarnya Mbak Dita sudah menerima atas kepergian dia dengan lapang dada ya Mbak? Iya, Bu. Nah, mari kita pikirkan masalah ini bersama-sama. Setelah ada keluarga yang selalu menguatkan, tapi kenapa Mbak Dita ingin menebus kesalahan dengan cara mati? Menurut Mbak Dita, apakah itu cara yang baik? Apakah itu cara yang paling tepat untuk memecahkan masalah? Ya gimana ya, Bu? Saya tuh selalu dihantui kayak rasa bersalah terus gitu loh, Bu. Kayak mikir jahat banget gitu loh, Bu, saya sama pacar saya. Terkadang ya itu tadi, saya kayak terlintas, apa saya mati aja ya buat nyusul pacar saya, menebus kesalahan saya, seperti itu, Bu. Jadi menurut Mbak Dita, kematian pacar Mbak Dita karena merasa bersalah, Mbak Dita ingin ikut mati saja tanpa menghiraukan keluarga Mbak Dita. Tapi keluarga pacarnya Mbak Dita juga menyayangi Mbak Dita kok. Hal itu merupakan keputusan yang tepat. Menurut Mbak Dita bagaimana? Menurut saya itu cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan untuk saya hidup, untuk apa sih kalau misalnya saya hidup, kalau misalnya pacar saya sudah tidak ada gitu loh, Bu. Dengan ikut mati, apakah permasalahan akan selesai? Apa dengan kematian Mbak Dita, orang tua akan tenang? Dengan cara Mbak Dita ikut mati, berarti Mbak Dita bisa menambah permasalahan orang tua Mbak Dita. Ya sih, Bu, sebetulnya saya akan menambah masalah juga sama orang tua. Tapi saya tuh nggak tahu gitu loh, Bu, caranya biar bisa menyelesaikan masalah ini tuh gimana. Nah, berarti Mbak Dita sekarang merasa bahwa mati bukanlah solusi permasalahan, kan? Iya, Bu, saya cuma masih belum memaafkan diri saya sampai saat ini, karena saya itu masih berpikiran kalau misalnya pacar saya mati itu gara-gara saya gitu, Bu. Mbak Dita, apakah keluarga pacarnya Mbak Dita sudah bisa menerima atas kepergian dia? Sudah sih, Bu. Tapi kenapa Mbak Dita tidak bisa sekuat mereka? Padahal kan kalian juga saling menyayangi satu sama lain kan? Tapi kenapa kok Mbak Dita merasa ingin ikut mati? Mungkin pikiran saya juga ya, Bu, masih terlalu pendek gitu Ya. masih belum bisa berpikir panjang. Coba tenangkan pikiran Mbak Dita. Berpikirlah 2 kali sebelum mengambil keputusan. Sepertinya saya memang salah sih, Bu. Kalau misalnya saya mati, orang tua saya pasti juga sangat terpukul dan mereka akan malu karena anaknya mati dengan cara bunuh diri gitu, Bu.
Nah, pemikiran yang sangat bagus Mbak Dita. Ibu bangga karena Mbak Dita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi Mbak Dita juga bisa memikirkan orang lain. Seperti keadaan orang tua Mbak Dita ketika misalnya Mbak Dita ingin mengakhiri hidupnya. Iya Bu, saya sepertinya juga harus membicarakan hal ini dengan orang tua saya Bu ya. Iya, karena lebih baik ketika orang tua mengetahui permasalahan Mbak Dita. Nanti ketika sudah di rumah, Mbak Dita langsung menemui orang tua Mbak Dita untuk membicarakan permasalahan ini dengan mereka. Baik Bu, nanti saya akan bicara dengan orang tua saya. Nah, tanpa komunikasi yang baik, masalah tidak akan cepat terselesaikan. Itu juga akan membuat beban pikiran Mbak Dita. Iya Bu. Nah, berhubung waktunya sudah mau masuk jam pelajaran, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini bagaimana Mbak? Iya Bu. Kita nanti atur jadwal untuk pertemuan kedua. Iya. Dan untuk masalah komunikasi dengan orang tua tadi, nanti Mbak Dita laporkan kepada Ibu ya, terkait kegiatan dari pembicaraan dengan orang tua Mbak Dita. Baik Bu. Sudah cukup? Ya. Saya permisi dulu ya Bu. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.